Hey, it's your boy. Kalian sama di channel paling family friendly di dunia. Oke, what's up, Soppers, Akatsukits ya. Gila, gue kangen banget sama kalian. Udah hampir 3 minggu kayaknya kita nggak ngobrol-ngobrol dan gue nggak live stream, jadi gue bikin pakai video aja. Di sini gue mau ceritain hal-hal yang gue mungkin belum cerita ke kalian semenjak adanya Akatsuki. Sebenarnya gue cerita kayak gini karena memang menurut gue kalian harus tahu, karena ini bagian dari journey gue balik lagi ke industri ini lah, bisa dibilang lah. Siapin kopi kalian, siapin makanan kalian, kita chilling, kita ngobrol. Basically gue cuma kangen aja sama kalian sih. Dan menurut gue ini bisa jadi arsip suatu saat nanti. Mungkin ketika udah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi ketika gue lihat video ini, ketika hidup gue mungkin udah berbeda nanti, mudah-mudahan ini menjadi reminder buat gue atas apa yang pernah gue laluin sih. Ya kalau misalnya kalian soper-soper selama gue yang bener-bener ngikutin gue dari 2016 sampai 2026, which is udah 1 dekade, udah 10 tahun lebih, mungkin kalian tahu apa aja yang pernah gue laluin ya. Dari bener-bener grinding, sampai gue di Garena, sampai gue jadi pro player, sampai gue dapetin sponsor pertama gue dari Unipin ya. Sponsor pertama gue Unipin, syarat buat Unipin yang udah ngasih gue sponsor pertama, dan juga istri gue dari Unipin. Dan sampai gue ada di titik gue keluar dari Garena, gue menjadi full time YouTuber. Gue naik grinding naik sampai akhirnya gue jatuh kena masalah. Terus gue bounce back lagi, naik grinding lagi sampai gue kena masalah lagi. Habis gue grinding lagi sampai naik lagi, sampai akhirnya gue punya istri. Hidup gue udah bahagia sekarang, dan anak gue lucu banget ya. Terima kasih Tuhan udah memberikan gue hidup yang seperti ini. Dan terima kasih buat soppers gue yang selalu support sama gue. I love you guys, I really love you guys. Appreciate soppers dari season 1 sampai sekarang. Ya, jadi begini. Gue sebelum Akatsuki mulai, gue udah di fase dimana 3 tahun gue tuh bener-bener kayak hampir gak pernah nunjukin diri gue di sosial media lah. Bener-bener jarang lah. Kayak ada beberapa agenda yang gue lakukan. Jadi sebenarnya gue tuh udah lose confidence itu dari 2020 lah. Gue pernah curhat-curhat juga ada di yang ini nih ya. Dan ketika itu gue memutuskan memang gue udah nggak mau sebenarnya jadi content creator lagi. Gue mau fokus kerjaan gue, mau fokus di bisnis segala macem dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, gue udah stabil di hidup gue, dan gue mulai bosen. Gue nggak tahu mau ngapain, dan akhirnya gue kecanduan main game. Sebenarnya gue bukan kecanduan main game, tapi itu lebih ke arah kabur dari realita. Kabur dari realita ketika lu nggak punya hobi, lu mau ngapa-ngapain bingung, lu udah nggak ada sesuatu yang mesti dikejar lagi, ketika lu udah nggak punya goals dalam hidup lu. Gue pernah ada di titik seperti itu. Gue pernah ada di titik jenuh, kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak udah males, kayak istilah gue jadi pecundang lah. Gue terlalu enjoy sama hidup gue, sementara hati kecil gue tuh masih kayak ada sesuatu yang belum selesai di dunia perkonten kreatoran ini. Jujur guys, gue suka banget jadi content creator. Gue suka menghibur orang, gue suka bergaul sama kalian, karena relationship gue sama soppers itu kayak temen, bener-bener temen yang kayak gue bisa ngatain kalian, kalian bisa ngatain gue, no baper, we can talk about anything gitu. Kayak jadi, kalau sekarang kayak jadi abang-abangan online. Ya sekali lagi banyak banget soppers gue yang udah gede sekarang. Gila, gue ngeliat kalian, pertumbuhan kalian yang kayak gue ngeliat dari season 1 perjalanan karir gue sampai sekarang. Kalian udah berkeluarga, udah punya anak, I'm very happy for you guys. Terus singkat cerita, gue selama 2 tahun lebih gue cuma main game di rumah. Dan bini gue tuh sumpah deh guys, gue tuh gak pernah nemu cewek kayak bini gue ya. Itu yang membuat gue berubah sekarang, menurut gue jadi pria yang bertanggung jawab, pria yang lebih baik lagi ya. Syarat buat bini gue, lagi-lagi gila. Gue gak berhenti atau gue gak capek, gue bersyukur gue dapet bini gue. Ini tuh kayak lu gacha kartu super ultra rare SSSSR lah. Ya ini rare banget. Dia di sana dia nggak marah-marah sama gue, maksudnya kayak dia ngelihat gue lagi buntu waktu itu, dia selalu semangatin gue. Dia selalu bilang kayak
ya udah kamu benar-benar istirahat dulu aja sampai benar-benar kamu siap. Gue melakukan gerakan-gerakan kecil waktu itu, dia support gue. Terus gue mulai konser pertama gue di Motion Anime gitu, di invite as a guest star gitu. Walaupun saat itu tuh kayak Mas Windah di hate gara-gara ngundang gue, dibilang gue problematik segala macam dan lain-lain. Yang which is gue terima karena saat itu kayak gue belum melakukan sesuatu juga. Tapi I prove myself, gue bisa tampil di sana dengan baik. Shout out buat Mas Windah, udah percaya sama gue sampai bikin video belain gue hampir 2 jam kayaknya. Gue senang banget saat itu. Dan akhirnya gue mulai ke-build rasa percaya diri gue perlahan gitu. Gue mulai live stream gitu. Gue mulai bikin channel baru. Waktu itu kan kayak channel gue itu bener-bener baru kan. Gue mulai dari fresh start gitu. Kayak dari 0 sampai ke account gue yang sekarang yang udah 200.000 subscriber. Gue bangga sih sama pencapaian gue yang dari 0 ini. Kayak gue ngerasa ngereset hidup gue balik aja. Dan dikelilingi sama teman-teman baru gue. Terima kasih buat teman-teman lama gue yang udah nggak jadi teman gue lagi. Karena dari kalian gue belajar mengetahui mana orang yang baik, mana yang enggak. Dan terima kasih untuk teman-teman baru gue yang sekarang udah di samping gue, yang udah membuat gue jadi sebahagia sekarang sih, ya. Dan membuat gue jadi lebih dewasa, ya. Terima kasih buat keduanya yang bukan teman gue lagi dan teman gue yang sekarang. Jadi gini guys, jadi sebenarnya perjalanan gue ngekonten ini tuh kayak aneh banget. Jadi gue sempat bener-bener ngekonten gacor sampai kayak viewsnya tuh gue udah mulai balik tuh, satu vlog gue bisa ratusan ribu gitu. Tapi di sana justru malah gue takut ketika gue live streaming waktu itu langsung MPL gitu. Yang nonton gue 7.000, 8.000, takut gue. Gue takut gue nggak siap gitu loh. Lo gimana sih ketika lo habis ngalamin trauma gitu, tiba-tiba orang langsung datang lagi ke hidup lu, kayak gue nggak siap aja, kayak gue nggak siap untuk dapet yang segitu banyak gitu loh. Gue takut kayak harus berkomitmen lagi, gue takut harus punya target lagi, gue takut gue nggak bisa nyantai-nyantai, gue takut nggak punya waktu buat istri gue takut gue nggak bisa main game lagi. Terus akhirnya gue berhenti. Jadi sempat gue berhenti lagi, gue bikin konten udah rame gue berhenti total. Terus gue ngulang lagi. Ya emang seaneh itu dan sebodoh itu situasinya gitu loh. Terus sampailah kayak gue lihat gitu kayak streamer gue ngelihat si Big Mo jadi the newcomer gitu. Gue ngelihat Dean juga sukses, gue ngelihat Windah, gue ngelihat Arab ya dengan Triple A Clan-nya. Gue lihat dia dari season 1, terus dia berhasil season 2, dia snowball sampai season 3. Gue trigger banget. Gue kayak ngerasa masa mereka bisa, gue nggak bisa. Gue mulai berdebat gue dengan ego gue. Kayak gue nggak mau ninggalin comfort zone gue. Gue seneng di rumah chilling sama istri gue. Sekarang udah punya anak juga. Gue pengen main game sama teman-teman gue gitu. Tapi gue tuh kayak selalu pas gue lagi ngaca ya di kamar mandi gitu, bis mandi gitu, gue tuh kayak ngerasa gue tuh bukan terlahir untuk jadi orang yang biasa-biasa aja. Gue terlahir untuk jadi pemain. Gue tuh kemarin-kemarin berpikir kalau misalnya gue tuh pelatih gitu, gue coach, gue nge-mentorin orang, ini gimana sih cara jadi content creator baru. Tai. Selos bilang sama gue, lu tuh bukan coach, lu player. Ya shout out juga buat Selos. Gue banyak terbuka sih, gue ngobrol juga sama Densu, gue ngobrol sama teman-teman gue yang lain gitu loh. Mereka support gue sih karena mereka merasa gue tuh bisa. Gila sih, gue bener-bener kayak di bulan-bulan kemarin, awal tahun ini gitu, bulan-bulan awal tahun ini gue tuh banyak pergumulan di hati gue gitu. Gue ninggalin comfort zone gue untuk sesuatu yang gue nggak tahu ini worth to try atau enggak. Tapi akhirnya kayak mungkin semesta emang jawab kali ya. Jadi gue akhirnya kayak ya udah coba. Gue coba sekali. Ternyata nggak semudah itu. Sampai akhirnya gue mulai ya gue stuck lah. Let's say di 200.000 viewers. Kayak let's say gue dapet 1 juta views. Tapi kayak ya udah gitu. Gue tuh nge-compare. Misalnya kayak contoh, gue bikin video-video lucu nih. Terus video lucu gue rame. Terus ya udah gitu. Orang bakal lupain gue nggak bikin sesuatu yang bakal jadi legacy gitu. Gue cuma bikin konten-konten lucu yang orang bakal bisa lupa kapanpun. Kayak misalnya lu nonton video lucu, oke, lu ketawa nih, lu like, abis itu scroll lagi, lu nggak mau tahu kehidupan orang ini gimana, orang ini siapa gitu loh. Lu cuma kayak buat hiburan, lu cuma jadi badut online aja. Terus gue kayak ngerasa gue nggak bisa nih kayak gini terus nih. Akhirnya gue mulai belajar dari nol. Gue kosongin pikiran gue kosongin otak gue nggak ada lagi di pikiran gue itu gue Eric Olim yang besar dulu
yang pernah ini itu pernah bikin tuh Priwan jadi atlet e-sport, udah pernah bikin YouTube dari nol sampai berapa juta gitu. Gue punya fanbase, gue kosongin semua. Gue benar-benar belajar dari nol. Gue gimana cara bikin hook, gimana cara angle kamera yang bagus. Gue bener-bener kayak orang baru belajar jadi content creator aja. Dan ternyata memang metanya tuh memang beda dari yang dulu sama yang sekarang gitu. Dan gue juga kerasa mungkin ya banyak YouTuber di luar sana yang udah flop, tapi mereka nggak mau ngakuin kalau diri mereka tuh udah flop, atau kayak mereka masih bertingkah seolah-olah gue besar gitu, padahal enggak gitu. Gue pun menyadari gue sempat ada di masa-masa itu namanya post power syndrome gitu. Ketika lu punya kekuatan yang besar dulu, terus lu hilang gitu aja, lu kayak masih dihantui dengan masa lalu. Kalau lu bakal kayak gitu stuck sih. Gue udah keluar dari sana sih, gue udah accept diri gue udah nggak sebesar dulu. Gue harus mulai semuanya dari nol, harus fresh, harus dengan ide yang baru, dengan konsep yang baru gitu. Serius, gue trigger sama sekeliling gue guys. Gue nggak bilang kayak wah gue bisa ngalahin semua, enggak. Gue ada di posisi yang dimana memang gue lagi di belakang gitu, dan gue mau coba gitu. Gue banyak ngeliatin dari streamer yang ada di Indo, gue ngeliatin juga dari streamer luar, apa yang kira-kira bisa gue pakai gitu, apa yang kira-kira menjadi pembeda gitu. Gue pelajarin sampai akhirnya gue sadar kalau misalnya konten long form itu udah nggak sebagus dulu. Kalau dulu kan kayak lu bikin video, bikin konsep, lu edit, lu upload gitu. Kalau sekarang orang lebih suka nge-raw, orang lebih suka live stream, yang which is sebenarnya gue nggak suka. Gue paling nggak suka live stream. Gue paling benci live stream. Kenapa? Terlalu banyak dead air. Gue nggak suka nonton live streamer karena terlalu ngebosenin menurut gue. Kayak kalau misalnya video kan udah wah ini tak padet gitu. Kalau stream tuh kayak nggak padet aja menurut gue. Kayak lu mesti nunggu momen gitu. And got no time for that. Tapi ya karena meta seperti itu ya udah, gue masuk ke dunia stream bareng dengan Akatsuki gitu. Jujur bikin Akatsuki itu nggak gampang guys. Gimana gue sebagai salah satu founder dan masih ada 2 founder lainnya, WS dan juga Paleka ya, untuk nyatuin semua kepala itu sulit banget. Untuk nyatuin tujuan, visi, misi, setiap orang punya cara kerja yang beda, itu sulit. Kayak kita pernah hampir bubar waktu itu gara-gara gue berantem sama WS. Tapi mungkin karena kita udah di posisi, kita udah dewasa sekarang, jadi kayak kita kelar ada berantem, besok kita cari solusi, kelar. Serius bikinnya tuh nggak gampang. Wah berat sih. Mungkin gue bakal bikin satu video khusus buat bahas Akatsuki kali. Tapi sekarang gue lagi mau bahas apa yang terjadi dengan gue dulu gitu. Ya kalau misalnya kalian setuju gue bahas tentang kayak full perjalanan Akatsuki dari point of view gue, kalian ketik Yahoo ya di komen. Ya, gue berusaha untuk gimana caranya streaming ini beda. Dan menurut gue nih, yang menurut gue bikin beda cuma sesimpel. Mungkin kalau konsep tim dan segala macamnya memang tim, maksudnya tema ya. Temanya mungkin kayak menarik gitu, kayak prisoner gitu. Soalnya kalau misalnya kayak kita tuh sebenarnya cocok emang ambil role villain sebenarnya. Itu menurut gue kayak nggak ada orang yang mencoba bikin grup yang isinya villain semua. Kalau misalnya zaman dulu villain itu pasti dijauhin, itu pasti. Yang menariknya adalah gimana ceritanya semua orang yang pernah dibenci atau yang pernah kesandung gitu, itu ngumpul bareng gitu. Itu jadi suatu hal yang menarik sih, orang pasti penasaran sih. Itulah kenapa ya terciptanya Akatsuki gitu. Jadi menarik aja gitu. Itu beda sih menurut gue. Gue bangga sih bikin Akatsuki jujur. Gue juga makasih buat WS Paleka yang juga udah percaya juga sama Akatsuki gitu, ngasih ide-ide juga, masukan juga untuk grup ini gitu, dan juga tim Akatsuki yang lain yang baru-baru. Wah, they're so amazing. Mereka orang-orang keren guys. Orang-orang yang memang udah punya karakter gitu. Tapi balik lagi gitu, kan setiap orang ya, apalagi content creator punya ego masing-masing. Dan apalagi mereka ini YouTuber bisa dibilang content creator besar gitu. Jadi ya memang gak semudah itulah intinya lah. Kenapa misalnya orang nanya kayak kenapa Akatsuki gitu, kenapa orang-orang yang troublemaker, kenapa lu mau sama itu? Ini berdasarkan pengalaman hidup gue ya. Hidup gue berat kan. Perkembangan sejati atau improvement yang paling tinggi bisa lo dapetin dari konflik menurut gue. Perkembangan terbesar itu ada ketika ada konflik. Makanya kalau misalnya gue kayak punya tim yang cuma iya kayak nggak seru.
Gue butuh didebatin, gue butuh semua orang ngasih insight, gue butuh semua orang tuh gila mikirin fantasi yang liar gitu. Itu yang gue mau. Kalau orang cuma kayak iya oke nggak bisa gue, nggak seru hidupnya gitu. Gue butuh ada konflik biar bisa brainstorm, biar keren idenya. Itu sebenarnya yang gue harapkan ya di Akatsuki, dan juga yang bisa kita deliver ke kalian gitu. Kayak orang tuh sekarang terlalu takut guys, soalnya guys, orang terlalu takut, orang terlalu pusi untuk mengkritik, untuk speak up, untuk ngomongin sesuatu karena dibilang nyenggol. Jadi kalau kita kayak ya udah di sini kita bisa omongin apa aja yang kita mau, kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau asal nggak melawan hukum gitu. Ya kalau lu nggak suka ya berarti lu bukan teman kita, kayak gitu aja. Karena memang harus ada yang begitu dalam satu ekosistem. Kalau semuanya datar, nggak balance, harus ada chaos gitu loh untuk ngebalancein semuanya gitu loh. Kita nggak masalah sih dibilang kayak wah lu begini lu begitu, nggak masalah. Apalagi dengan haters ya, itu kayak menurut gua damage-nya nggak ada. Karena yang kita laluin udah lebih berat dari ini. Jadi lu bayangin Akatsuki itu isinya orang-orang yang udah pernah trauma dengan masa lalu, tapi kita mau bangkit lagi. Itu yang mau kita kasih ke kalian. Jadi kalau misalnya ada masalah ya udah jalanin aja, lewatin, habis itu bangkit lagi. Lu jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Masa orang-orang kayak kita yang orang liatnya pandang sebelah mata, kita bisa, kalian enggak? Itu message yang mau kita sampein sih. Jadi intinya sekarang tuh gue udah dapetin apa yang gue butuhin sih. Gue butuh ini dari seorang Eric Olim yang sempat jadi pengecut, yang cuma pengen ada di comfort zone. Sekarang gue udah mulai step kecil gue untuk bikin satu grup live stream yang isinya orang-orang bangsat, tapi kita nggak jahat. Pesan gue buat sopers gue, sekarang gue udah tahu apa yang mesti gue lakuin. Kalian gak perlu khawatir sama gue. Terima kasih udah support gue. I really love you guys. Terus buat diri gue, kalau misalnya nonton ini lagi gitu, mudah-mudahan channel gue gak ke-ban lagi ya. Mudah-mudahan gue bakal lebih hati-hati. You did your best ya. Lo harus bangga sama diri lo sendiri, karena akhirnya lo keluar dari lubang kemalasan itu dan lubang trauma itu. And thank you for watching. Gue cuma kangen aja. Stay peace, love and solid. X Clan and Akatsuki. See you guys on the next video.